Oke, ketemu lagi dengan saya Mas Bro di channel Teknik Kreatif Alternatif. Kali ini saya membuat video atau sharing pengalaman memperbaiki spray gun tipe F75 yang semburannya putus-putus. Untuk video yang sebelumnya, sudah video lama, saya membuat tutorial untuk spray gun yang modelnya atau kodenya K3. Oke, saya tampilkan dulu yang saya maksud semburannya putus-putus itu seperti ini. Ini saya testing hanya menggunakan air saja, tidak menggunakan cat. Nah, dia itu seperti ini. Semburan pancaran uapnya itu dia putus-putus, tidak langsar atau tidak langsam atau tidak lancar. Sebentar, saya setting-setting dulu biar lebih terlihat yang dimaksud semburannya putus-putus itu seperti apa. Ini ulinya sudah rusak, jadi apa untuk men-settingnya ini agak susah karena spray kan sudah cukup lawas ini. Nah, itu terlihat ya putus-putus atau ngadat-ngadat seperti itu. Nah, kejadiannya itu ada udara yang menyelinap masuk ke arah kap wadah cat ini tuh. Itu muncul gelembung-gelembung udara. Oke, kita lanjut cara memperbaikinya. Pertama kita lepas dulu jarum pengatur debit catnya ini. Kita tarik, kemudian kita lepas bagian ujung, bagian depan ini. Nah, ini kebetulan ulir nozzle-nya ini sudah dol atau aus, sudah tidak bisa dikencangkan. Jadi dia hanya mengandalkan kekuatan ulir yang baru dilepas tadi itu. Di sini solusinya saya memberikan lem besi atau lem epoksi. Jadi bagian yang mau kita lem harus benar-benar kering dulu. Kita campurkan lem besi ini atau lem epoksi kira-kira 1:1. Kemudian diaduk sampai benar-benar merata lem epoksi. Ini yang warna putih. Saya gunakan yang 5 menit kering. Kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan sempurna agar hasilnya eh, lebih maksimal. Nah, yang kita beri lem ini yang bagian ujungnya ini. Kalau ulirnya masih normal itu, kalau ulirnya masih normal bisa dikencangkan, yang diberi lem cukup bagian ini. Tapi karena ini sudah dol, jadi bagian ulir saya beri lem juga. Usahakan apa? Ketebalannya merata, dan jangan juga terlalu tebal. Jadi udara yang masuk itu di bagian ini nih, yang dia menyelinap masuk ke saluran catnya itu di bagian ini. Di bagian ini harus benar-benar rapat. Kenapa udara bisa menyelinap masuk? Karena ada rongga, tekanan udara dari kompresor kan sangat tinggi. Jadi dia mampu mendorong cat ke mangkuknya lagi. Atau ada gelembung udara ke mangkok catnya ini. Nah, ini karena ulirnya sudah dol, jadi saya beri lem sekalian. Tapi ini diberi lem di ulirnya itu kekuatan juga tidak terlalu kuat karena sudah benar-benar rusak. Kekuatannya ini tertahan oleh ulir yang paling depan itu. Kalau saya sebut itu untuk nozzle udaranya. Ini ulir kalau masih bagus nggak perlu dikasih ini. Kalau mau dikasih juga ada masalah. Nanti untuk kalau misalnya mau membersihkan, melepasnya ini harus dipanaskan dulu. Baru kita buka, kita putar menggunakan kunci. Tapi agar mudah dibuka ya kita cukup memberikan sintip yang warna putih itu. Pokoknya poin utama nah di bagian itu. Dari bagian itu udara menyelinap masuk.
naik ke arah ini, ke kap wadah catnya. Nah ini ulir sudah rusak, jadi saya tidak putar. Karena ulirnya sudah rusak, dia kekuatannya tertahan oleh ulir ini nih, bagian depan ini, atau yang saya sebut nozzle udaranya ini. Kalau nama asing saya kurang tahu apa namanya. Saya sebut saja nozzle udara. Di situ kan ada dua lubang. Lubang tengah adalah nozzle cat, lubang pinggir tempat keluarnya udara. Jadi saya sebut ini apa, nozzle udara. Kemudian saya memperlihatkan cara mengatasi jika di bagian ini ada cat yang menetes. Pertama kita buka dulu, kita lepas jarum pengatur debit udara, kemudian kita lepas tuas atau penarik jarum pengatur debit udara. Di sini ada apa namanya, spi, kita lepas spinya, kemudian kita lepas as tuasnya, baru kita putar, kita lepas baut ini. Ini baut penekan o-ring. Ini sebenarnya o-ring sudah saya ganti warna merah, cuman untuk lebih memperjelas bagaimana cara mengatasi jika di sini ada oli menetes, cat menetes. Nah, saya menggunakan o-ring dari bekas kompor gas. Kalau tidak ada ini, saya biasanya menggunakan bekas sendal. Jadi dipotong tipis, dibikin bulat, kira-kira sebesar lubang itu diameternya. Nanti cara lubangnya langsung kita tusuk menggunakan jarum pengatur debit catnya ini. Nah itu o-ringnya ditata atau diratakan, jangan sampai miring. Lalu pasang baut penekannya ini. Baut penekan ini fungsinya untuk apa? Menyempitkan atau melebarkan lubang o-ring. Jadi kalau semakin diputar ke kanan, dia maju, lubang o-ring dia akan menyempit. Jadi dia akan menjepit jarum pengatur debit catnya. Setelah tuas ini terpasang, nanti kemudian kita pasang jarumnya, lalu kita atur kekencangan si o-ring menjepit jarum dengan cara memutar ke kanan atau ke kiri. Memutar kanan dia semakin kuat menjepit, putar ke kiri dia mengurangi jepitan o-ring terhadap jarumnya. Nah, kita lihat ini apa, jarum kembali ke depan cepat, termasuk cepat, tapi takutnya dia masih apa, ada kelonggaran, nanti bisa ada lagi cat menetes. Nah ini masih terlalu cepat, kita kencang lagi sedikit. Nah ini agak terlambat. Kalau agak terlambat nanti setelah tuas dilepas, keran udara sudah menutup, keran udara itu yang ditekan. Nah itu yang bagian tengah ini yang ditekan. Nanti saluran catnya atau di ujung nozzle masih ada cat menetes. Jadi harus imbang. Kalau dilepas, jarum harus menutup terlebih dahulu, baru kemudian yang berikutnya keran udara tertutup. Jadi tidak akan ada cat menetes di bagian jarum itu tadi. Oke, kita coba seperti apa hasilnya. Nah, ini kelihatan sudah lancar, tidak terlihat putus-putus. Sebentar saya setting dulu ini biar lebih jelas pancarannya seperti apa, lebih jelas terlihat semburan atau pancarannya tidak ada terjadi putus-putus. Nah itu sudah lancar pancarannya ini, pancaran airnya kalau menggunakan seperti pancaran catnya. Kita cek bagian dalam, pasti sudah tidak ada gelembung udara atau tidak ada udara masuk ke wadah catnya ini. Untuk lem epoksi itu 5 menit atau 10 menit itu sudah bisa kita testing. Tapi kalau testing jangan langsung menggunakan cat ya. Takutnya si lemnya itu nantinya jadi lama kering atau luntur lah. Mendingan untuk mengetesnya menggunakan air. Nah ini sudah bagus, pancarannya tidak ada lagi putus-putus, sudah enak untuk mengecat ini. Jadi punya saya ini nozzle catnya ini, dia karena sudah dull, kerapatannya mengandalkan lem epoksi, untuk kekuatannya dia mengandalkan ulir dari nozzle udara. Nah itu di bagian depan tuas itu yang tadi diganti o-ring sudah tidak ada terlihat cairan menetes. Oke, begitu saja Mas Bro, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.